Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Agib Zulfikar selaku host dalam acara PODS, Podcast Pelindo Daya Sejahtera. Tepuk tangan semuanya. Nah, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati tiap tanggal 9 Desember di tiap tahunnya, maka PODS kali ini mengusung tema yaitu Teguhkan komitmen untuk berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian teman-teman. Di sini sudah ada dua pemateri yang luar biasa. Yang pertama yaitu ada Bapak Taufik Rohman SHLLM PhD selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, selamat siang Pak Taufik. Ya, selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Taufik sendiri ini mungkin saya izin bacakan untuk CV-nya ya. Jadi Pak Taufik sendiri menempuh pendidikan di S1 di Fakultas Hukum Universitas Erlangga, kemudian S2 menempuh pendidikan di La Trobe University Melbourne Australia, kemudian S3 di Victoria University Melbourne Australia. Ya, kemudian saat ini kesibukan Pak Taufik sebagai dosen dan peneliti ya Pak di FH UNER. Terus selanjutnya juga beberapa waktu kemarin pernah menjadi Ketua Departemen Ilmu Hukum ya Pak dari sampai sekarang ya dari 2021 kalau tidak saya Pak. Terus kemudian juga pernah menjadi legal consultant di Kominfo benar ya Pak di 2021. Terus kemudian juga terakhir ini menjadi Pansel Ketua KPK dan Dewan Pengawas KPK ya Pak di 2024 ini. Nah, mungkin ini Pak, saya tertarik dengan Pansel KPK yang pernah Bapak ikuti. Bahwa tentu Bapak punya kriteria lah atau indeks bagaimana seorang pemimpin KPK atau orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi itu seperti apa dan bagaimana. Nah, mungkin kalau bisa diceritakan Pak untuk memiliki komitmen memberantas korupsi itu seperti apa? Iya, kok ini jadi podcastnya terkait mengenai pansel KPK ini? Ya, Pak. Ya tidak apa-apa, paling tidak kan pada waktu itu memang untuk untuk jadi pimpinan KPK maupun Dewas itu ada di dalam undang-undang KPK. Ya salah satu yang ditonjolkan itu adalah kenapa? Integritas ya. Ya, mohon ya. Oh ya. Jadi seorang pemimpin ataupun orang yang dipilih jadi Dewan Pengawas itu adalah orang-orang yang punya kepemimpinan. Selain kepemimpinan itu juga harus berintegritas ya, integritas yang baik begitu. Jadi salah satu syaratnya itu ya, ada juga ada beberapa syarat-syarat lain yang disebutkan di undang-undang KPK itu gitu ya. Jadi adalah kriteria-kriteria di sana, tapi yang paling ditonjolkan itu adalah memiliki integritas yang tinggi ya, dan memiliki komitmen untuk memberantas korupsi gitu. Oke Pak, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya tidak hanya Pak Taufik saja yang akan menemani kita pada siang hari ini. Yang kedua yaitu ada Bapak Satrio Danar Puspito sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal PT PDS. Tepuk tangan semuanya. Selamat siang Pak Satrio. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Satrio ini sebagai Kepala SPI sudah berapa lama Pak di PDS ini? Nah, saya menjabat sebagai Kepala SPI sudah 5 tahun lebih 1 bulan. Oh, 5 tahun sudah cukup lama ya. Sejak 2019, 1 November 2019. Nah, kalau mungkin teman-teman ini kan juga penasaran sebenarnya SPI itu apa sih Pak? Terus tugasnya mungkin fungsinya itu seperti apa? Begitu mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mas. Jadi hari ini kan temanya korupsi. Nah, SPI ini juga saya rasa perlu ya untuk pada kesempatan yang baik ini diperkenalkan, karena ini kan teman-teman viewersnya ini teman-teman insan PDS, mereka yang bekerja di garda depan Pelindo Holding. 18.000 insan PDS turut berkontribusi terhadap kinerja PDS Holding ini. Jadi SPI itu adalah satu unit yang secara organisasi berada di leher direktur utama. Nah, jangan salah, kadang saya ke lapangan ketemu sama teman-teman SPI itu dikiranya serikat, Serikat Pekerja. Nah, ini beda ya teman-teman. SPI itu Satuan Pengawasan Internal.
Nah, fungsinya apa? Fungsinya SPI ini adalah melakukan pengawasan kepada perangkat-perangkat yang ada di dalam organisasi. Sifatnya dia menguji sistem pengendalian internal yang ada di masing-masing divisi. Jadi ibarat perusahaan ini saya ibaratkan sebuah bis gitu ya, direksi sebagai driver, teman-teman ini sebagai penumpang, maka fungsi SPI ini menguji kehandalan kebijakan yang dilakukan oleh direksi, melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal. Misal bis ini akan berjalan dari Surabaya ke Semarang. Nah, kemudian si Kernet ini merekomendasikan untuk lewat bawah, bukan lewat tol. Nah, ini kan sebuah kebijakan. Nah, inilah yang diuji oleh SPI. Nah, kenapa kok lewat bawah? Kenapa nggak lewat tol? Padahal lewat tol lebih cepat dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau lewat bawah mungkin jalannya terjal, makadam dan lain sebagainya, sehingga beresiko terhadap kondisi ban, kondisi keselamatan para penumpang. Nah, kemudian SPI memiliki fungsi assurance. Assurance itu yaitu dia memberikan kepastian kepada manajemen bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola dengan baik. Nah, selain itu juga ada fungsi konsultatif, Mas Agep, di mana siapa saja diperkenankan untuk berdiskusi dengan SPI. SPI tidak tahu segalanya, tapi teman-teman ini sangat diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan SPI, berdiskusi apabila menemukan kendala dan persoalan dalam menjalankan proses bisnis di tempatnya. Ya, mungkin itu secara singkat, maksudnya. Oke, jadi begitu ya teman-teman penjelasan singkat terkait dengan SPI itu seperti apa. Jadi SPI jangan ditafsirkan sebagai serikat pekerja ya. Jadi SPI itu merupakan salah satu unit yang ada di PT Pelindo Daya Sejahtera yang mana tugasnya adalah menguji kebijakan dari direksi, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya jadi kita sebelum berlanjut ke dalam diskusi dengan pemateri kita adakan games dulu ya teman-teman, yaitu games MITA, mitos atau fakta. Oke. Nah, di games MITA ini jadi saya akan memberikan beberapa pernyataan ya Pak Satrio, Pak Taufik. Nah, itu nanti apakah terkait dengan pernyataan tersebut termasuk mitos atau fakta? Kalau mitos ini jadi di sini sudah saya sediakan terkait dengan tandanya. Kalau mitos artinya thumbs down berwarna merah. Kemudian kalau itu fakta berarti thumbs up berwarna hijau. Seperti itu bisa dipahami ya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja yaitu pada pernyataan pertama. Tujuan suatu negara akan tercapai meskipun korupsi marak di negara tersebut. Mitos atau fakta? Apa tadi tujuan apa? Tujuan suatu negara akan tercapai meskipun korupsi marak di negara tersebut. Mitos atau fakta? Oke, mitos. Semuanya sepakat mitos. Mungkin ini kita kulik sebentar ya Pak. Mungkin kalau dari Pak Taufik, kenapa hal tersebut menjadi suatu mitos? Ya, negara nggak akan bisa besar kalau korupsinya masih banyak ataupun masih merajalela. Jadi nggak ada negara yang besar itu korupsinya juga besar, itu nggak ada. Iya, betul sekali. Nah, mungkin kalau dari Pak Satrio ya mungkin kita spesifik ke lingkupnya perusahaan, lingkupnya PDS agak mungkin di PDS ini banyak terjadi korupsi. Apakah kok itu menjadi mitos kalau tujuan dari PDS itu tidak tercapai? Gitu. Ya, kalau dari perspektif internal ya perusahaan, segala macam bentuk kerugian itu pasti akan menimbulkan defisit ya. Jadi segala macam bentuk korupsi, kecurangan, ya itu akan merugikan perusahaan, baik secara material maupun non material. Nah, dengan adanya kerugian itu maka tujuan perusahaan jelas tidak akan tercapai dong, ya kan? Akan melambat, gitu, atau bahkan tidak akan tercapai. Oh, begitu. Nah,
Kemudian mungkin kita lanjut ke pernyataan yang kedua yaitu Tapi itu yang benar apa yang benar? iya tidak, ini mitos atau fakta. Memang mitos, ini tidak. Jadi kita di sini juga menanyakan lah kasarannya terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di masyarakat. Ini termasuk mitos atau fakta seperti itu. Oke. Jadi untuk pernyataan yang kedua yaitu tindak pidana korupsi hanya terjadi di sektor publik, mitos atau fakta. Oke, sepakat mitos ya. Jadi mungkin dari Pak Taufik bisa ada penjelasan kenapa kok itu tidak hanya berlaku di sektor publik, mungkin juga terlaku di sektor privat dan sektor lainnya. Mungkin ada penjelasannya begitu. Iya. Jadi saya jawabnya ini harus normatif ya. Di dalam undang-undang itu memang disebutkan kata-katanya adalah kebanyakan untuk tindak pidana korupsi itu kata-katanya adalah setiap orang. Ya kalau setiap orang itu tidak mesti berbicaranya tentang orang-orang yang berkutat di ranah publik saja, tapi bisa jadi subjeknya pun itu juga pelakunya juga swasta atau di ranah swasta. Ya, jadi kalau spesifiknya sih coba dicek nanti di ketentuan pasal 1 di Undang-Undang Tipikor itu memang disebutkan begitu. Siapa yang dimaksud dengan orang gitu. Oleh karena itu nggak hanya di publik, di swasta pun juga termasuk. Ya, pelaku tindak pidana korupsi itu bukan hanya pejabat, tapi orang yang bersinggungan atau bersama-sama dengan pejabat melakukan korupsi itu juga bisa. Dan kebanyakan swasta pun itu juga bisa melakukan itu. Gitu. Berarti di dalam hal ini korupsi tidak hanya merambah terkait dengan sektornya negara atau sektor publik ya, juga merambah kepada swasta-swasta atau mungkin non penyelenggara negara begitu ya Pak. Iya, dari sisi pelakunya ya. Betul. Nah, mungkin kita langsung next saja terhadap pernyataan selanjutnya yaitu korupsi tidak hanya melibatkan uang tetapi juga bisa berupa barang, jasa atau kekuasaan. Mitos atau fakta? Oke, sepakat fakta ya. Mungkin kalau dari Pak Satrio nih, kenapa kok itu merupakan fakta? Korupsi tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga bisa berupa barang, jasa atau kekuasaan. Gitu, Pak. Ya, makasih Mas Afif. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Taufik tadi ya, terkait dengan pernyataan yang barusan juga, bukan hanya sektor publik ya, bukan hanya uang saja, tapi juga termasuk hal-hal yang sifatnya non material. Jadi saya lebih menekankan juga di internal kita, teman-teman ini kan kadang mungkin ada yang bertanya-tanya ya, saya ini bukan di bagian keuangan, gitu kan, saya nggak mungkin korupsi. Nah, nggak seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman meskipun tidak berada di keuangan, berada di unit kerja yang lain, mungkin seperti teman-teman di kebersihan, teman-teman di lapangan, operator, mungkin juga pengamanan, mereka juga bisa melakukan bentuk-bentuk lain dari korupsi. Nah, ini mungkin agak sedikit melebar ya, lebih ke fraud atau kecurangan, penyimpangan, telat, absen, habis itu pulang, habis itu muncul lagi dan lain sebagainya. Kemudian barang pengadaan sekian, tapi hanya disalurkan, distribusikan sekian. Itu juga salah satu bentuk bagian dari korupsi, kecurangan. Begitu. Oke, jadi teman-teman korupsi lingkupnya luas ya, jadi tidak terkait hanya dengan uang saja, tapi juga terkait dengan barang, jasa maupun hal-hal kecil lainnya seperti kita telat absen atau ternyata kita absen ternyata mangkir. Nah, hal-hal seperti itu juga termasuk ke dalam lingkup korupsi atau fraud ya kalau secara lebih umum seperti itu. Nah, oke, next kita lanjut terhadap pernyataan selanjutnya yaitu korupsi hanya terjadi pada pejabat tertinggi organisasi. Mitos atau fakta? Oke, mitos. Nah, mungkin dari Pak Taufik nih, kenapa kok korupsi itu tidak hanya berlaku terhadap pejabat tertinggi suatu organisasi, melainkan kan yang paling bawah pun bisa kena. Itu gimana Pak penjelasannya? Iya, jadi memang ya di dalam Undang-Undang Tipikor itu memang banyak disebutkan itu kaitannya dengan jabatan. Dan yang berkaitan dengan jabatan itu pun itu tidak harus selalu yang jabatannya tinggi gitu. Ada seorang yang menjabat sebagai dokumen keeper berkaitan dengan bendahara yang hanya mencatat saja, itu juga
bisa melakukan tindak pidana korupsi. Ya, contoh itu diatur di dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Tipikor, salah satunya pasal 10, pasal 9, pasal 10. Itu mendokumentasikan aset ataupun pemasukan yang berkaitan dengan keuangan tidak benar sengaja gitu. Dengan sengaja itu kemudian akhirnya ada kerugian di sana. Atau bentuknya bisa jadi tidak hanya fraud tapi bisa jadi embezzlement yang berupa penggelapan begitu ya, sengaja memang dihilangkan, tidak dicatat agar dihilangkan gitu. Dan hal-hal yang demikian itu tidak dilakukan oleh pimpinan pucuk tertingginya, bisa jadi middle semua gitu. Bahkan untuk yang bawah bisa juga bentuk-bentuk pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjabat ya, ataupun pegawai negeri yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di bawah gitu. Itu pun juga bisa dilakukan, yang bentuknya apa, pungutan liar ataupun pemerasan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 12E di Undang-Undang Tipikor. Jadi nggak harus bahwa bosnya saja atau pimpinan saja itu yang tertinggi, enggak gitu. Bisa jadi malah kolaborasi ya Pak ya. Oh iya, bisa jadi kalau terstruktur bisa jadi gitu. Sistematik. Iya. Oke, mungkin untuk sesi mitanya atau sesi mitos faktanya kita akhiri ya Pak. Kita lanjut ke diskusi. Ya sebenarnya dari tadi kita juga sudah diskusi seperti itu. Nah, mungkin ini Pak, dari tadi kan kita juga menyinggung terkait dengan masalah korupsi ya. Korupsi, terus kemudian tema kali ini kan juga berkaitan dengan korupsi dan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, mungkin saya tanya ke Pak Taufik. Korupsi itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi kalau korupsi pemaknaan sosialnya banyak, ya, banyak pendefinisiannya, bahkan bisa ditrace dari bahasanya pun juga bisa, ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa itu tindak pidana korupsi itu ya pendekatannya sangat normatif. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang 3199 Jo 20/2001. Jadi kalau menurut pengaturan yang demikian, maka kita harus lihat tuh di undang-undangnya menyebutkan jenis-jenis pidana korupsi itu apa saja. Macam-macam ternyata kita bisa temukan di undang-undang itu. Satu, ada korupsi yang jurusannya merugikan keuangan negara, gitu, diatur di dalam ketentuan pasal 2, pasal 3. Terus ada korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap atau bribery, diatur di dalam ketentuan pasal 5, pasal 11, pasal 12A kecil, 12B kecil, pasal 13, pasal 12A besar gitu. Terus kemudian juga ada tindak pidana korupsi yang jurusannya pemalsuan, penggelapan ya, atau embezzlement tadi yang saya sebutkan. Terus kemudian sampai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan obstruction of justice atau yang biasa dikenal dengan menghalang-halangi proses peradilan. Jadi kalau dikatakan tindak pidana korupsi itu apa? Ya kalau secara normatif itu yang sebagaimana diatur di undang-undang yang saya sebutkan. Tapi kalau pemaknaan sosialnya bisa banyak. Tindak pidana korupsi adalah tindakan tercela gitu, macam-macam dia. Mengambil uangnya negara, menyalahgunakan kewenangan semua gitu. Padahal sebenarnya hal-hal yang demikian itu juga sudah termaktub di dalam Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang 3199 Jo 20/2001. Oke. Nah, mungkin ini saya next ke Pak Satrio. Jadi Pak Satrio kan tadi sempat menyinggung terkait dengan fraud sama korupsi. Nah, sementara kita pengen tahu nih sebenarnya fraud itu apa sih? Apakah fraud ini ternyata termasuk korupsi atau itu dua hal yang berbeda gitu Pak? Ya. Jadi kalau menurut Association of Certification Fraud Examiner, itu dia asosiasi fraud examiner, dia mengeluarkan diagram fraud itu. Korupsi itu adalah bagian dari bentuk kecurangan. Jadi secara umum, secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah penyalahgunaan aset, yang ketiga adalah penyalahgunaan laporan atau final statement fraud. Nah, korupsi itu bagian dari kecurangan, gitu. Dan itu kalau kita lihat fraud tree-nya itu sangat banyak sekali bentuk dan turunannya.
kalau kita bicara korupsi itu dibagi lagi menjadi 4 besar. Ya. Yang pertama suap, ada pemerasan, ada gratifikasi, dan juga ada konflik of interest. Nah, turunan dari korupsi ini yang perlu kita cermati, perlu kita perhatikan, karena bisa jadi kita itu tidak sadar sedang melakukan korupsi ya, nah, termasuk dalam proses pendokumentasian. Nah, kita ini kan teman-teman ini kan bekerja di seluruh fungsi Mas Agil. Ada yang jadi admin, ada yang di lapangan, ada yang memegang kendali strategis, ya itu ada, realitasnya itu ada. Teman-teman insan PDS itu yang berada dalam posisi-posisi itu, posisi-posisi rentan. Nah, semoga teman-teman yang berada di posisi-posisi tersebut ini ikut ini ya, ikut join podcast ini ya. Jadi pada prinsipnya fraud itu adalah semua bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian. Nah, ya, teman-teman kalau misalnya pengen tahu fraud itu apa, simple aja. Semua bentuk kecurangan, nggak harus bernilai material, dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian. Itu Mas. Oke. Mungkin ini saya ingin menindaklanjut ya, bahwa kan dari Pak Satrio sendiri kan juga sebagai kepala SPI dan tentunya tim auditor ya. Nah, atas fraud-fraud yang ada, yang mungkin selama ini ada di PDS ya, sebenarnya apa sih di realitanya orang-orang ini melakukan fraud itu alasannya apa begitu? Latar belakangnya itu kenapa kok mereka melakukan fraud? Karena sejujurnya memang kalau beberapa dari kita kayak bingung kok dia mau melakukan itu, di samping mungkin ada alasan ekonomi atau apa, mungkin kalau in reality-nya itu di gimana Pak? Nah, ini kita bicara teori dulu nih. Kembali lagi, kalau secara teori trigger fraud itu ada 3. Yang pertama adalah pressure. Pressure itu tekanan, rasionalisasi, pembenaran, kemudian opportunity atau kesempatan. Nah, realita yang terjadi di lapangan, saya melihat teman-teman itu lebih punya kesempatan. Nah, kemudian dari kesempatan yang dimiliki timbul niat. Nah, kalau kata Bang siapa itu yang dulu pakai topeng itu, waspadalah. Nah, itu kan Bang Napi. Nah, kesempatan ketemu niat, udah jadi itu kejahatan. Nah, di sisi lain juga tentunya tekanan. Tekanan itu gaya hidup ya, ada yang gaya hidup, tekanan mungkin lingkungan, bisa istri dan lain sebagainya, mungkin juga punya teman dekat yang lain gitu kan, yang suka minta ini itu ini, intinya pressure lah, tekanan dari semua pihak gitu ya. Nah, kalau yang saya temukan di lapangan lebih banyak adalah kesempatan. Nah, kenapa kesempatan ini muncul? Karena tidak adanya fungsi pengendalian yang memadai Mas Ade. Banyak contoh di lapangan, teman-teman operasional itu dengan mudah mereka melakukan kecurangan karena memang sistem pengendaliannya kurang bagus, bahkan nggak ada. Nah, ini yang kurang kita sadari. Nah, jadi manajemen pun punya peranan penting. Ibarat kata saya taruh uang di sini Mas Agil, ya, di ruangan ini nggak ada CCTV. Apa kita berharap uang saya besok masih ada? Nggak mungkin kan? Kecuali kalau sistem pengendalian itu kita pasang, ada CCTV aktif, terrekod, sampai sebulan nggak mungkin ada yang ngambil Mas Agil uang di atas meja ini. Saya yakin itu. Oke, sekali. Nah, jadi itu kalau in reality di PDS itu sebenarnya karena adanya kesempatan. Nah, mungkin kalau dari Pak Taufik nih, dari sudut pandang kriminologi itu sendiri. Nah, apa sih? Mungkin kita secara umum saja tidak masalah ya Pak. Apa sih yang melandasi seseorang itu melakukan suatu tindak pidana atau suatu pelanggaran atau menyimpang dari norma yang ada, itu sebenarnya apa Pak? Ya, kalau Mas Agif dulu ikut kuliah saya dengan baik, ini harusnya sudah bisa jawab itu.
Ya, pada waktu korupsi itu saya selalu bilang, pada waktu saya ngajarin tindak pidana korupsi saya selalu bilang, at least itu ada yang diberi nama corruption driven ya, yang mendorong orang korupsi itu paling tidak ada beberapa yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, corruption itu ada yang namanya corruption by need. Ya. Korupsi karena kebutuhan itu ada. Dan di Indonesia itu masih plak dia, masih mewabah banyak sekali Mas ya. Dan itu biasanya itu di banyak yang berkaitan dengan administrator tingkat bawah ya, yang biasanya bersinggungan langsung dengan masyarakat biasanya. Terus kemudian ada yang namanya corruption by greed. Korupsi itu karena memang dia itu memang serakah dia. Nah itu mega corruption itu kan banyak itu yang sering kita sajikan di TV-TV itu. Ya bisa sampai kerugiannya bisa sampai mencapai miliaran bahkan triliunan gitu. Ya, itu greed, itu greedy. Kenapa saya bilang greedy? Orang makan cuman maksimum 3 kali ya maksimum 6 kali lah sudah. Itu kan tapi dia ngambil uangnya triliunan, itu perutnya seberapa gitu Mas. Jadi itu memang karena greedy dia itu. Terus yang ketiga itu tadi sebut ada yang namanya corruption by opportunity gitu. Memang korupsi itu muncul karena di depannya itu memang ada kesempatan-kesempatan yang wah ini harus diambil nih gitu. Jadi pada waktu imannya turun diambil sama dia. Akhirnya apa? Terjadi penyimpangan-penyimpangan ya ngambil kesempatan itu. Ya, terus sebenarnya ada lagi di dalam literatur itu disebut ada namanya corruption because of lack of integrity and morality. Memang orangnya bobrok memang. Memang ini orangnya jahat gitu, nggak berintegritas dan nggak bermoral. Jadi hal-hal yang demikian itu pun juga banyak terjadi gitu. Jadi sudah kaya masih ya bisa jadi dia greed ya masih pengen lagi gitu. Karena apa? Saya harus ini nggak peduli masalah integritas maupun moralitas gitu. Jadi kalau yang model begini nih yang susah gitu untuk diperbaiki gitu. Karena kan rootsnya kan di sana kan sebenarnya orang-orang yang melakukan 1, 2, 3 tadi yang saya sebut itu ya sebenarnya basicnya itu nggak berintegritas dia. Ya. Tapi ya itu tadi yang saya bilang bahwa corruption itu bisa terjadi karena itu semua. Ya dilihat gitu. Apakah by need, apakah by greed, apakah itu by opportunity. Jadi penanganannya pun bisa beda-beda itu. Contoh corruption by need gitu. Biasanya dilakukan karena untuk menambahi gitu. Kurang dia gajinya. Oleh karena itu ya harus dilihat karena by needs maka tingkatkan gajinya begitu. Kalau tidak mampu ya Bapak lah itu masalah di Indonesia. Ya salah satu peneliti dari Singapura itu bilang one of the cause of corruption itu salah satunya di Indonesia itu karena low salary. Low salary itu makanya itu masih banyak yang mau mengambil hal yang demikian tapi meskipun itu kecil gitu nggak besar gitu. Ya. Ya, yang by needs itu yang demikian. Kalau yang greed, menyelesaikannya bagaimana? Sistemnya harus yang bagus. Kalau itu kena hukum yang keras gitu. Ya, hukum yang keras ya biar kapok dia gitu. Biar nggak ada yang greedy yang demikian. Kalau yang by opportunity, sistemnya juga dilakukan yang baik. Jangan sampai ada kesempatan untuk melakukan itu gitu. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu ya harus dilihat kalau di dalam perkara-perkara korupsi ataupun kalau mau mengidentifikasi ini korupsinya model apa, ini harus diidentifikasi benar kemudian dikasih obat yang benar gitu. Gitu Mas Aga. Oke. Mungkin ini saya inginkan kepada para teman-teman yang hadir dalam podcast kali ini jangan lupa untuk mengisi absen dan apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat Zoom untuk nanti dipilah dan akan kita sampaikan kepada pemateri kita hari ini. Oke Pak. Nah mungkin Pak Taufik ini Pak, kan tadi sebenarnya sudah disinggung ya Pak bentuk-bentuk korupsi yaitu ada yang kerugian keuangan negara yang pasal 2 pasal 3 itu, terus kemudian juga ada gratifikasi, suap dan lain sebagainya seperti itu. Nah sebenarnya ini mungkin kita yang pertama dulu ya Pak, yaitu terhadap kerugian keuangan negara. Nah sebenarnya korupsi terhadap kerugian keuangan negara itu bagaimana ya Pak penjelasannya? Kamu minta penjelasan apa? Kerugian keuangan negara, apa yang dimaksud dengan keuangan negara atau apa? Jadi memang kalau untuk pasal 2 dan pasal 3 Mas Agif ya, itu kan korupsi yang jurusannya memang merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Ini biasanya
kasus-kasus korupsi yang demikian itu memang secara langsung menyasar keuangan negara. Apa yang dimaksud dengan keuangan negara itu ada definisinya di dalam Undang-Undang Tipikor. Segala kekayaan negara baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, yang dikelola dan seterusnya lah itu. Jadi uang negara itu kalau sampai diambil ya, dan tentunya tidak hanya diambil saja, pengambilannya pun itu berkaitan dengan apa yang dilakukan itu ada perbuatan melawan hukumnya dan kemudian ada yang diperkaya, maka itu masuk dalam kategori pasal 2 maupun pasal 3 di Undang-Undang Tipikor gitu. Oke, Pak. Nah, mungkin ini ya, Pak. Kalau misalkan begini, seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Satrio ya, bahwa misalkan di di ruangan saya itu ada uang. Ini uang milik Pelindo lah, uangnya Pelindo. Nah, kemudian ada orang lewat, itu mungkin seseorang ya yang kita nggak tahu. Nah, ternyata uang itu diambil oleh dia. Nah, itu apakah masuk korupsi atau itu pencurian sebenarnya? Gimana, Pak, penjelasannya? Iya, kalau dari sisi normanya ya kan. Jadi pasal 2 pasal 3 itu hanya untuk diberlakukan pada korupsi-korupsi yang merugikan keuangan negara dalam konteks yang kompleks gitu. Tadi kan saya bilang salah satu unsur pentingnya itu selain kerugian keuangan negara, itu juga ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu tidak hanya satu dia. Biasanya di situ itu ada ngambil duit, ada konflik of interest, ada bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang lain, contoh bisa pemalsuan, bisa juga fraud di dalamnya. Jadi biasanya dia kompleks. Ya, kekompleksan itu yang kemudian dilakukan oleh seseorang yang kemudian merugikan keuangan negara itu pasal 2 pasal 3. Namun kalau seumpama ada cleaning service, ya mohon maaf ya, ataupun office boy yang bekerja kemudian ngelihat ada bolpennya Pak Direktur yang dibeli dengan uang negara terus kemudian diambil, nggak bisa dong. Kalau itu dikatakan itu tipikor korupsi, bukan. Itu kan lebih kepada pencurian biasa, gitu Mas Agir. Jadi mungkin ini teman-teman terkait dengan kerugian keuangan negara yang ada di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu terkait yang lebih kompleks ya. Kalau simple yang seperti tadi saya contohkan itu masuknya ke dalam pencurian seperti itu Kak. Cuman selanjutnya ini Pak, terkait dengan suap dan gratifikasi. Nah, orang kan kadang menyalahartikan sebenarnya suap itu apa, gratifikasi apa, bahkan mengira ya ini cuman beda nama aja. Nah, sebenarnya apakah ada perbedaan antara suap dan gratifikasi atau sebenarnya itu sama? Iya. Ya Mas Akif, kalau kemarin pada waktu kuliah pasal 12B itu kan jelas disebut tuh. Gratifikasi itu sebenarnya juga suap. Coba dibaca, bisa ditampilkan nggak, ada nggak? Coba pasal 12B besar. Mungkin bisa ditampilkan kita tahu. Jadi pasal 12B itu disebutkan ya penerimaan pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ya itu dianggap suap. Jadi gratifikasi itu ya suap gitu. Ya sama begitu. Cuman di beberapa literatur itu pasal 12B besar, coba Mas ditunjukkan, bisa nggak? Oh, di Undang-Undang 20 2001 satunya, coba lihat pasal 12B besar biar clear ya. Coba ditunjuk 12B besar. Terus lagi. Itu coba. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu coba. Share screen supaya teman-teman tahu nih 12B itu bunyinya seperti apa. Tuh, pemberian suap kata-katanya ya. Iya kan? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap pemberian suap. Jadi gratifikasi itu suap. Ya sama, yang di dalam konteks pasal 12B besar ini ya suap gitu. Tapi yang saya garis bawahi, gratifikasi itu kan artinya hadiah. Hadiah itu boleh. Ya, cuman kapan hadiah itu kemudian jadi tidak boleh? Nah, nanti harus dilihat di pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang Tipikor. Di situ dikatakan hadiah kepada pejabat negara yang berkaitan dengan jabatannya ataupun tugas-tugasnya dia, jika dia diberikan dan tidak dilaporkan, 12C disebutkan maksimum 30 hari. Ya, jika itu kemudian dilaporkan, maka bisa kena pasal 12B besar itu tadi.
Ya, tapi kan di dalam masyarakat ini kan banyak tuh gratifikasi apa hadiah itu boleh, hadiah itu nilainya positif sebenarnya. Tapi di dalam konteks korupsi, gratifikasi ya hadiah itu kemudian diberikan batasan. Ini dianggap ada kaitannya dengan jabatanmu. Kalau kamu menerimanya, dipikir itu berkaitan dengan apa jabatanmu sekarang gitu. Kalau seumpama salah satu hal yang ditunjukkan adalah kalau kamu tidak melapor maka bisa kena pasal 12B besar itu. Nah, apa bedanya dengan suap? Suap biasa ya karena itu sama ya. Pengaturan suap yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor itu memang agak unik dia. Zaman dulu belum ada Undang-Undang Tipikor, suap itu needs to tango. Butuh dua untuk bisa bergoyang. Maksudnya apa? Suap itu selalu ada pemberi suap dan penerima suap. Selalu berpasangan begitu. Oleh karena itu ada omongan begitu, needs to tango. Nggak mungkin nggak ada suap, nggak ada pemberi suap, ada pemberi suap tapi nggak ada penerima suap dan sebaliknya. Dulu begitu. Tapi sekarang di Undang-Undang Tipikor itu diatur bisa sebelah-sebelah. Penerima saja bisa kena, pemberi saja bisa kena. Jadi tidak harus dua-duanya harus bersama-sama harus kena dua-duanya, tidak harus. Ya, ada orang yang menerima saja yang kena, penerimanya tidak kena, pemberinya tidak kena. Contoh apa? Di pasal gratifikasi itu nggak kena pemberinya. Ya, pemberinya itu nggak kena dia, tapi penerimanya yang kena. Ya, kenapa? Ya, ada kalanya kalau seumpama dikenakan, maka pasal yang diberikan adalah bukan pasal gratifikasi untuk penerimanya, tapi pasal-pasal suap. Pasal-pasal suap yang lain. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Tipikor kita itu ada namanya suap aktif, ada suap pasif. Ada di dalam ketentuan pasal 5, pasal 11, pasal 12A kecil, 12B kecil, pasal 12B besar sampai pasal 13 gitu. Jadi itu mengatur tentang kalau penerima tahu bisa kena, pemberi bisa kena ya. Tapi biasanya kalau menerapkan pasal suap pasti dua-duanya kena harusnya gitu loh. Tapi kalau yang disasar itu adalah hanya gratifikasi, maka biasanya pemberinya nggak kena dia. Kalau mau dikenakan, ya dikenakan pasal suap bukan pasal gratifikasi gitu ya. Dan di literatur itu juga banyak disebut, apa sih perbedaan mendasar gratifikasi sama suap? Salah satunya itu adanya meeting of mind katanya gitu. Kapan? Kalau gratifikasi meeting of mind-nya nggak ada. Tapi kalau suap itu selalu ada meeting of mind-nya. Kenapa? Ada kesepakatan begitu antara pemberi dan penerima. Kalau gratifikasi itu kan kadang-kadang, "Wes Mas Agif tak kirimi ini aja deh, Ferrari di rumahnya," begitu. Saya baik sama Mas Agif, nggak ada kaitan sama jabatan. Tapi meskipun demikian, Mas Agif kalau nerima itu, ya karena Mas Agif punya jabatan, Mas Agif harus cerita ke KPK, harus lapor. Kalau tidak, Mas Agif kena. Gitu. Tapi saya bisa kena. Saya kalau ditanya, saya enggak kok. Saya tuh seneng sama Mas Agif, nggak apa-apa. Nggak ada, saya nggak ada niatan jahat. Tapi sampean sebagai pejabat harus melaporkan ke KPK. Oke, Pak. Iya. Nah, mungkin ini untuk Pak Satrio. Kalau sebenarnya di PDS itu seperti apa sih Pak pengaturan terkait suap atau gratifikasinya itu di internal kita itu gimana Pak? Ya, kalau untuk gratifikasi itu sudah diatur dalam peraturan direksi ya, Mas Agif, terkait dengan unit pengendalian gratifikasi. Jadi di dalam perdir terkait dengan unit pengendalian gratifikasi itu diatur mekanisme pelaporan. Jadi apabila seseorang itu menerima gratifikasi seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Taufik tadi, itu teman-teman siapapun, misalnya anggaplah teman-teman ini di wilayah regional ya, itu wajib melaporkan pertama ke regional. Nah ini mungkin ada teman-teman perwakilan dari regional PDS ya, regional manager terutamanya, itu mereka adalah penanggung jawab unit pengendalian gratifikasi di PDS pada level pertama. Nah kemudian selanjutnya RM harus melaporkan atau mengeskalasi ke UPG di kantor pusat, Mas Agif. Nah kemudian di situ juga dijelaskan mekanismenya. Kemudian dari UPG kantor pusat dilaporkan ke KPK. Nah itu paling lambat kalau di aturan kita 7 hari.
Oh. Nah, 7 hari yang bersangkutan setelah menerima maksimal harus melaporkan. Seperti itu. Dan nanti yang memutuskan ini gratifikasi atau bukan itu KPK. Ya kalau nggak salah tenggat waktunya 30 hari. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tidak salah ini dari Pelindo Group itu ya Pak, punya kanal yaitu Pelindo Bersih ya Pak. Ya. Nah, kalau tidak salah itu apakah benar untuk saluran pelaporan bagi mungkin di sini teman-teman yang ternyata tiba-tiba menerima gratifikasi atau melihat ada suap atau melihat ada gratifikasi, apakah benar kita bisa melaporkannya ke Pelindo Bersih juga? Bisa. Itu juga salah satu kanal yang disediakan oleh Pelindo yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini Pak, kalau dari sisi perusahaan ya, dari sisi PDS, sebenarnya apa sih akibat yang akan diterima oleh seseorang pekerja gitu, insan PDS ini kalau misalkan yang bersangkutan melakukan korupsi, entah itu suap, gratifikasi, seperti itu, bagaimana Pak? Nah, jadi di mana-mana ya kalau nggak ketahuan, ya mungkin akibatnya mungkin nanti ya. Tapi suatu saat semua kejahatan itu kan ada istilah itu there is no perfect crime. Yeah. Jadi sepandai-pandai orang itu menyimpan sebuah kejahatan itu pasti akan terungkap. Jadi teman-teman ini perlu pahami bahwa bekerja di keluarga besar BUMN ini ya kita harus syukuri ya. Kita harus syukuri, seperti dulu zaman Covid pun tidak ada satu orang pun yang kita PHK. Nah, dan itu kita bisa melalui Covid ini dengan baik. Teman-teman haknya tidak ada yang dikurangi, tidak ada PHK. Nah, teman-teman harus memaknai itu sebagai rasa syukur yang besar. Mungkin teman-teman yang nggak ketahuan sekarang nggak ketahuan, tapi nanti ketika ketahuan maka jelas kita akan melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa jadi proses PHK. Nah, kalau teman-teman sudah di PHK di saat-saat seperti sekarang ini, nyari kerjaan susah, ya kan? Apalagi di keluarga besar BUMN, ya pasti akan ada penyesalan. Belum lagi kalau laporan itu dieskalasi ke luar, ke eksternal, maka dia akan menerima konsekuensi hukuman sesuai dengan pidana, peraturan undang-undang pidana, gitu. Dan teman-teman juga harus pahami ya, kita ini kan punya WBS, whistleblowing system. Kalau teman-teman tuh merasa aman, ya jangan pede dulu, karena teman-teman di sekitar Anda itu bisa melaporkan melalui kanal whistleblowing system. Nah, itu sudah terjadi Mas Angge, sudah terjadi. Jadi sebaiknya teman-teman tidak coba-coba, bahkan berpikir pun jangan. Gitu. Mungkin ini ya Pak, saya juga mendengar dari orang-orang luar dari Pelindo Group bahwa ini kan seperti pelabuhan, karena kita bisnisnya kan di pelabuhan ya. Nah, di pelabuhan sendiri itu kan ada yang namanya gate masuk. Untuk masuk kan memang tidak semua orang bisa masuk kecuali dia memiliki gate pass. Nah, sebenarnya banyak terjadi kasus karena orang tidak memiliki gate pass itu, makanya ada yang namanya ditarik sebuah uang. Ya memang itu harus membayar, tapi ternyata itu melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayarkan, atau dibayarkan tidak tersampaikan, atau mungkin kita nyebutnya pungli. Nah, ini kan memang jadi kasus yang banyak ya Pak, benar di Pelindo Group ini sendiri. Nah, mungkin ini saya ke Pak Taufik terkait dengan pungli itu sebenarnya apakah dia itu ada pengaturan spesifik di undang-undang peraturan perundang-undangan di Tipikor khususnya, atau di peraturan perundang-undangan pidana yang lainnya? Oh iya, jadi berkaitan dengan pungli, kalau kita melihatnya di dalam ketentuan di Undang-Undang Tipikor, itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Cuman orang di luaran kemudian menyebutnya kemudian pungli, itu sebenarnya merujuk
pada ketentuan larangan sebagaimana dimaksud di pasal 12E. Itu ada seorang pejabat, ya, orang yang menyalahgunakan kewenangannya, kemudian memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, ya, itu karena jabatannya itu yaitu pungli gitu. Maksudnya dia memeras sih. Sebenarnya itu dia lebih pada memeras, ya. Tapi juga sebenarnya ada beberapa peraturan turunan. Ya, kalau tidak salah itu pernah ada itu peraturan presiden berkaitan dengan pembuatan tim saber pungli gitu. Nah, itu dulu juga pernah ada gitu. Kenapa ya? Karena melihat maraknya begitu dan masih banyaknya pungli-pungli itu tidak hanya di BUMN, tapi juga di tempat-tempat lain begitu, di instansi pemerintah, ya, itu banyak begitu. Oleh karena itu dibuat itu. Jadi sebenarnya kalau pungli sendiri itu, pungutan liar itu sendiri lebih kepada memeras seseorang untuk memberikan sesuatu, ya, yang sebenarnya itu tidak boleh begitu. Kenapa itu dikatakan tidak boleh? Karena dia pasti dengan cara yang melawan hukum begitu. Jadi pungli-pungli itu sebenarnya arahnya di pasal 12E begitu. Tapi juga ada yang mereferkan pungli itu kadang-kadang ya sama dengan model-model kayak gratifikasi gitu. Ada yang mereverskan yang demikian gitu. Ya, kalau yang model yang begitu yang masuk yang pasal 12B besar begitu. Tapi kalau ada paksaan, ya, kalau ada paksaan maka kemudian itu yang dimaksud adalah di dalam ketentuan pasal 12E atau pemerasan. Tapi kalau semua tidak ada paksaan, yaitu kaitannya dengan pasal 12B besar. Yang harus dipahami bahwa dua-duanya ini adalah menyasar pejabat penerimanya loh gitu. Ini yang harus hati-hati, atau orang yang memiliki kewenangan tertentu, tidak harus pejabat yang tinggi, tapi juga pejabat atau orang-orang yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Biasanya itu kan lower rank administrator itu biasanya, dan itu pun bisa dikenakan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau Anda lihat tuh, harus hati-hati nih. Mentang-mentang, oh ini BUMN kan nggak ada kaitannya sama pemerintah. Siapa bilang? Coba dicek itu, dilihat kan di ketentuan pasal 1, ya, yang angka 2 di Undang-Undang Tipikor, biar orang-orang ngerti ini semua. Ada nih, coba dicek kan. Operator mungkin mohon dibantu. Undang-Undang 3199 Jul 2021 yang pasal 1 angka 2, coba dilihat. Iya, 31. Iya, biar tahu semua. Jadi pasal 1 yang atas. Ya, di situ disebutkan tuh siapa sih yang dimaksud dengan pegawai negeri itu. Lihat. Jadi lihat itu. Yang terutama yang huruf D dan EC, DE itu loh. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Luas sekali loh ini. Ini sangat luas. Jadi jangan dipikir hanya pejabat-pejabat saja. Semua orang ini yang kalau kamu menerima fasilitas atau menerima itu bisa dikategorikan sebagai subjek untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kaitannya dengan pungli itu tadi, ya, kalau ada petugas lapangan yang mendapatkan gaji dari negara, ya, terus kemudian ataupun upah dari negara yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dia bisa kena dia. Gitu. Jadi orang-orang yang dibawa pun, oh enggak, saya enggak minta Pak, saya cuma diberi saja ini, saya dikirimi saja itu. Wah, hati-hati, kalian itu juga termasuk pegawai negeri. Bisa jadi itu gratifikasi yang memang harus kalian laporkan gitu. Oke. Nah, mungkin ini saya meng-highlight terhadap misinterpretasi yang ada di masyarakat, bahwa ketika ada seseorang yang melakukan korupsi, misalkan nih kerugian keuangan negara ada senilai 1 triliun. Nah, masyarakat persepsinya ada 1 triliun itu masuk ke kantongnya dari si pelaku itu tadi. Nah, sebenarnya itu memang benar begitu kah, atau sebenarnya lingkupnya itu luas nih, Pak? Iya. Jadi begini ya, saya kira harus dipahami bahwa korupsi itu tidak melulu berbicara tentang keuangan negara.
tadi kan saya sudah sebut tuh macam-macam bentuknya. Ada jurusan merugikan keuangan negara, ada yang bentuknya suap menyuap, ada bentuknya pemerasan, ada bentuknya penggelapan, ada sampai obstruction of justice, macam-macam dia. Ya, khusus untuk yang merugikan keuangan negara, ya berarti kita merujuknya pada pasal berapa? Pasal 2, pasal 3. Selain pasal 2, pasal 3 nggak ada. Korupsi yang merugikan keuangan negara itu nggak ada. Ya cuma pasal 2 dan pasal 3. Nah, di dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 itu disebutkan secara jelas menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kata-katanya begitu. Bisa jadi saya nggak untung sendiri tapi orang lain diuntungkan. Orang lain tidak ada yang diuntungkan tapi ada korporasi yang diuntungkan gitu. Jadi ini harus dilihat. Nah, ya tadi kalau sepanjang pertanyaannya apakah masuk ke kantongnya sendiri, bisa jadi nggak ke kantongnya atau bisa masuk ke kantong temannya atau rekanannya dia yang berkaitan dengan korporasi yang dia ada di sana. Jadi itu untuk pasal 2 dan pasal 3 itu harus diperhatikan tuh. Tidak hanya menguntungkan diri sendiri tapi bisa juga orang lain, bisa juga korporasi. Korporasi ini bukan orang yang punya tangan tapi juga termasuk dalam subjek hukum di dalam hukum pidana gitu. Oke. Nah, berarti itu ya teman-teman, terkait dengan korupsi sebenarnya lingkupnya luas. Tidak hanya kita ada kerugian senilai tersebut terus itu semuanya masuk kantong kita, itu tidak seperti itu. Nah, jadi ada unsur melawan hukumnya di sana, terus kemudian melawan hukum tersebut menguntungkan orang lain, diri sendiri ataupun suatu korporasi. Selanjutnya juga atas penyalahgunaan melawan hukum tersebut itu tadi yang mana menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, itu telah ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, itu patut menjadi concern teman-teman dalam melakukan pekerjaannya agar sesuai dengan ketentuan atau SOP yang ada seperti itu. Nah, mungkin ini kita kembali ke Pak Satrio ya Pak. Nah, sebenarnya kalau di PDS sendiri kan kita sudah ada WBS, whistleblowing system, pelindung bersih, terus kita punya UPG. Nah, sebenarnya ketika itu ada laporan masuk ini tentang suatu kasus korupsi. Nah, bagaimana kita melakukan investigasi, kalau di internal PDS melakukan investigasi atas laporan tersebut, itu tindak lanjutnya gimana Pak? Oke, jadi kalau di tempat kita itu mungkin kita bisa mendefinisikan pelaporan itu ada 3 saluran. Saluran pertama WBS, saluran kedua itu Komdis, kita juga punya perangkat Komdis di perusahaan. Yang ketiga salurannya SPI. Nah, kalau WBS ini Mas, seperti kita ketahui bersama, WBS ini sudah terpusat gitu kan. Sudah terpusat di HO. Tapi apabila ada pelaporan yang masuk ke kita, nggak masalah, akan kita terima. Tapi harus memenuhi syarat. Ya. Syarat yang pertama identitas yang kita rahasiakan tentunya. Yang kedua kronologis. Yang ketiga bukti yang cukup, alat bukti yang cukup. Nah, kemudian nanti laporan ini akan kita eskalasi ke WBS pusat di Pelindung. Nah, Pelindung bekerja sama dengan third party yang terpercaya, yang independen. Mereka akan mengolah laporan ini, kemudian laporan itu akan dikembalikan lagi kepada perusahaan, ke PDS untuk kita tindak lanjuti. Nah, itu adalah saluran yang pertama. Saluran yang kedua Komdis. Jadi teman-teman di lapangan apabila menemukan atau menemukanali anomali atau perbuatan-perbuatan kecurangan, ini bisa dilaporkan ke regional manager, nah ke SDM. Nah, kemudian nanti teman-teman di regional ini akan mengeskalasi ke SDM pusat. Nah, muaranya adalah Komdis, penjatuhan disiplin melalui mekanisme Komdis. Nah, yang ketiga melalui SPI. Teman-teman mau langsung ke SPI bisa, langsung kontak kami di SPI. Kemudian nanti bikin laporan, tentunya juga laporannya harus memenuhi syarat ya. Nah, kita akan proses muaranya nanti akan menjadi LHA, laporan hasil audit ya, melalui mekanisme audit khusus. Nah, jadi monggo teman-teman ini sudah punya
3 saluran yang mesti teman-teman catat. Ini menunjukkan bahwa PDS ini memiliki komitmen yang kuat, memiliki komitmen besar untuk memberantas kecurangan. Itu Mas Ari. Oke, mungkin ini juga ada kebingungan di masyarakat ya Pak Taufik, bahwa terkait dengan korupsi kok kadang ini diurus oleh kejaksaan, terus tiba-tiba kok ada kasus ini yang ngurus KPK, terus kemudian kasus ini kok yang ngurus dari kepolisian. Ya sebenarnya tindak pidana korupsi itu sendiri itu merupakan kewenangannya siapa sih Pak kalau dari negara ini? Iya. Jadi penyidik untuk tindak pidana korupsi itu memang kalau di dalam undang-undang tipikor kita itu ada 3. Ada penyidik itu dari kepolisian, ada juga dari kejaksaan, ada juga dari KPK. Ya, jadi masing-masing ini mereka punya kewenangan untuk kemudian melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap perkara korupsi gitu. Zaman dulu memang karena ada 3 itu kadang-kadang itu overlap gitu. Mereka ini saling tabrak-tabrakan begitu. Sudah disidik oleh Pak Polisi juga disidik oleh kejaksaan. Pernah itu terjadi. Sudah disidik oleh Pak Polisi, diperiksa juga oleh KPK juga pernah gitu. Cicak buaya deh Pak. Ya, macam-macam banyak. Ya, terus kemudian untuk sekarang sepertinya isu yang demikian itu sudah tidak ada. Mengapa? Saya bilang karena mereka ini sudah duduk bareng di antara 3 ini. Mereka bertiga ini, 3 institusi ini sudah duduk bareng. Mereka sudah membuat semacam mutual agreement di antara mereka bagaimana ketika dalam menangani perkara korupsi itu. Dan di sini KPK berperan sangat luar biasa. Mereka mempergunakan fungsi koordinatif maupun supervisi. Kalaupun itu memang diperiksa oleh institusi yang lain. Contoh kejaksaan yang melakukan penyidikan pun itu KPK juga tahu gitu. Jadi masing-masing ini saling berkoordinasi gitu, biar simultan. Tapi jika ditanya siapa yang boleh menyidik tindak pidana korupsi, ya 3 itu, Pak Polisi, Pak Jaksa dan Pak KPK gitu. Jadi ada 3 memang. Oke. Nah, mungkin ini Pak, tadi kan kita sudah memiliki beberapa saluran pelaporan ya Pak, bisa dari SPI dan Pelindung Bersih dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai pelapor itu apakah ada perlindungan yang diberikan kepada kita untuk melaporkan atas tindakan korupsi itu? Karena kan di satu sisi kita sebagai pelapor takut ketahuan terus nanti terkena intimidasi dari pelaku. Nah, sebenarnya perlindungan apa yang sudah diberikan oleh perusahaan terhadap si pelapor itu gitu? Ya. Jadi ini sudah berkali-kali ya Mas Habib. Jadi sudah sering kali kami mendapatkan informasi dari whistleblower ini. Teman-teman ini kami jaga kerahasiaannya. Bagaimana kami menjaganya? Yang pertama jelas mengkeep identitas. Identitas ini benar-benar kita rahasiakan. Kejadian ini juga tidak kita expose gitu. Nah, perlindungan apa ya? Identitas ini, perlindungan atas identitas ini yang kita jaga. Seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lah adanya korupsi atau adanya fraud yang terjadi di lingkungan perusahaan, bisa langsung saja melaporkan tanpa takut adanya ancaman atau kebocoran siapa yang melakukan pelaporan. Bahwa di sini kita sudah memiliki ketentuan untuk melindungi identitas si pelapor itu tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut aja Pak ke sesi tanya jawab. Ini dari beberapa peserta sudah memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama dari Bapak Prasetya Agam. Izin saya bacakan. Selamat sore, izin Pak Taufik dan Pak Satrio, saya mau bertanya, apakah kebijakan OTT (operasi tangkap tangan) itu ideal untuk meminimalisir korupsi di negara ini? Mungkin dari Bapak Taufik dulu. Isu ini isu nasional. Iya, berkaitan dengan OTT sendiri kan operasi tangkap tangan ya. Ya, sampai saat ini pun sebenarnya operasi tangkap tangan ya itu
kalau menurut pribadi saya ya, dan kalaupun itu tetap dilakukan ya OTT itu masih sangat efektif ya, karena kan banyak perkara-perkara itu yang berkaitan dengan bribe itu paling mudah untuk dibuktikannya jika itu tertangkap tangan. Bribe itu yang saya maksud apa? Perkara-perkara suap itu. Suap itu kan yang paling susah, itu kan ditentukannya kapan diberikan suapnya, apa bentuk suapnya gitu. Itu kan susah sekali untuk dibuktikan kalau kita tidak melakukan tangkap tangan. Kenapa? Karena suap itu seperti kentut kadang-kadang. Iya kan? Kadang-kadang baunya ada, orang ngomong-ngomong tentang adanya suap menyuap tapi sebenarnya tidak ada. Mana gimana gitu. Dan kalau digunakan tools itu, operasi tangkap tangan, ya kan? Itu kan berarti sudah jelas tuh. Oh, di situ kemudian ada orang yang menerima suap, ya, kapan penerimaan suapnya, ya, sehingga akan mudah itu berkaitan dengan pembuktian di dalam perkara suap tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya masih efektif atau tidak, ya masih, malah hal-hal yang demikian itu yang malah untuk mempermudah pembuktian untuk tindak pidana korupsi, terutama yang jurusannya suap menyuap. Oke. Mungkin kalau dari Pak Satria apakah ada pendapat atau mungkin sebenarnya di PDS ini juga mengenal adanya konsep OTT? OTT ada Mas Habib. Jadi kami juga sudah pernah melakukan. Jadi yang saya sampaikan tadi, kami mendapatkan informasi dari whistleblower yang tentunya kita rahasiakan tadi identitasnya. Kita berkoordinasi, kemudian bahkan operasi ini senyap dalam arti kita langsung ke lokasi, kami beli tiket pesawat sendiri, kita lakukan semuanya sendiri, kita berangkat langsung ke ruangan, kita sudah punya list nih, kita mau meriksa apa, itu sudah pernah kita lakukan dan ini efektif, betul apa yang disampaikan Pak Taufik. Jadi tapi ya itu intinya perencanaan yang baik ya, gitu. Termasuk ketika kita pergi itu jangan ada yang tahu lah ya. Jadi mungkin untuk insan PDS ya harus hati-hati juga dalam melakukan suatu tindakan, bahwa kita juga mengenal konsep OTT. Jadi jangan sampai kalian semua teman-teman semua di sini melakukan korupsi, fraud atau tindak pidana lainnya, karena di sini kita juga punya kebijakan OTT sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Satrio tadi. Suatu waktu kalian juga akan terkena, bisa tertangkap tangan juga begitu, tidak hanya pejabat-pejabat negara yang masuk di TV. Oke, kita next untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Pak Halusdino. Nah, Pak Halusdino mungkin bisa on cam, Pak Dino. Ya. Siang, Pak Taufik Rahman dan sosial Pak Satrio. Mohon izin katanya dengan tema yang sangat menarik sekali ini tentang terkait korupsi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan yang nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sambil menghadapi tantangan yang saat ini, yaitu budaya permisif, politik pragmatis, dan lemahnya penegakan hukum. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dino atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Taufik dulu, apa jawabannya? Bagaimana Pak? Jawabannya angel. Berat ini pertanyaannya, gitu. Jadi bagaimana ya? Ya kalau saya memaknainya bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini, ya masih banyak perkara korupsi, masih banyak. Terus kemudian bahkan secara politis katanya dimainkan dan lain sebagainya, isu-isu yang demikian. Mungkin harus dipahaminya, harus dijawabnya begini, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu konsep besarnya adalah perlahan-lahan, bukan yang revolusioner, yang langsung borok diangkat kemudian ditaruh di tengah-tengah
lapangan, ini contohnya koruptor, bukan begitu pilihan kita. Pilihan kita itu pelan-pelan, incremental. Ya, incremental reform itu untuk pemberantasan korupsi, maksudnya korupsi itu dilakukan perlahan-lahan, tapi terus begitu. Oleh karena itu, ketika di dalam memberantas korupsi itu biasanya memang kadang itu naik turun, Pak. Ya, naik turun itu maksudnya apa? Ini kok kadang rame gitu, kadang kok ini dipolitisasi dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang demikian itu wajar karena di dalam proses untuk mencapai itu yang melalui kebijakan memberantas korupsi pelan-pelan itu ya memang bisa terjadi hal-hal yang demikian. Ya, oleh karena itu kalau ditanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan, ya yang tetap kita lakukan adalah kita tetap say no to corruptions. Kita selalu rawat bahwa kita adalah insan yang anti korupsi. Itu yang paling penting yang harus tetap dirawat. Mengapa? Karena pemberantasan korupsi itu seperti naik turunnya iman, Pak. Ya, sama itu. Iman itu kan juga gitu, naik turun gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita lose faith atau kita lose iman gitu. Jadi tetap dirawat, Pak. Ya, untuk dijaga memberantas korupsi itu stay pada faith itu, taruh keyakinan bahwa suatu saat nanti Indonesia itu akan bisa terbebas dari korupsi. Indonesia itu bisa paling tidak dikurangi sangat jauh lah. Ya, untuk Indonesia yang lebih baik ke depan gitu. Jadi kalau apa Pak formulanya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, ini sudah on the right track semua menurut saya. Jadi selama saya mendalami isu terkait mengenai korupsi ya sejak 20 tahun yang lalu, saya melihatnya ini on the right track, sudah sesuai dengan jalurnya. Bahwa ini sudah dilakukan mulai pembenahan reformasi birokrasi, terus kemudian mulai pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya deterrence tapi juga sifatnya yang preventif. Banyak hal yang sudah dilakukan. Ya, jadi Indonesia zaman dulu sama sekarang ini sudah berbeda, tapi Pak masih ada korupsi ya, memang itu yang saya bilang. Masih banyak, iya memang. Ya, tapi tidak seperti dulu, itu jauh gitu, jauh. Sekarang ini jadi lebih baik ya. Oleh karena itu kita tetap rawat jiwa-jiwa ataupun semangat anti korupsi selalu begitu. Ya, kenapa ya? Memang meskipun media ngomong ABC naik turun ya, pemberantasan korupsi dibeginikan, dibegitukan, ya sudahlah. Kita tetap yakin bahwa korupsi ini akan ke depan ini akan habis lah, akan hilang gitu ke depan. Ya asalkan semua orang tetap pada komitmen yang sama, yaitu komitmennya adalah semangat anti korupsi gitu. Mungkin itu yang bisa saya kasih jawabannya. Penegakan hukum juga ya, Pak ya. Penegakan hukum ya. Loh iya, jadi penegakan hukum itu pun juga bagian dari pemberantasan korupsi. Jadi kalau strateginya itu sudah on the right track, itu kenapa saya bilang tidak hanya deterrence itu maksudnya apa? Yaitu tadi law enforcing the law gitu, penegakan hukum ya, bring down the corrupt itu kan salah satu strategi di dalam undang-undang tipikor. Terus yang kemudian yang kedua by preventing, melakukan hal-hal yang sifatnya preventif agar korupsi itu tidak terjadi, itu juga sudah dilakukan melalui apa? Banyak, melalui sosialisasi, pembetulan birokrasi dan lain sebagainya gitu. Membuat pelatihan-pelatihan ya, membuat awareness di masyarakat terkait mengenai bahaya korupsi itu kan juga dilakukan. Terus kemudian ada juga siasat melalui supervising and monitoring di instansi-instansi pemerintah berkaitan dengan itu dilakukan semua itu. Ya cuman begitu. Karena pilihan kita itu memang pelan-pelan, nggak bisa memberantas korupsi itu seperti membalik tangan tiba-tiba korupsinya hilang, nggak bisa. Kenapa? Karena faktornya banyak ya. Karena faktornya banyak. Contoh deh, salah satu penelitian itu berbicara begini. Korupsi di Indonesia itu masalahnya paling tidak dari 5 itu saya sebutkan ada 3. 1, low salary. Di Indonesia katanya gajinya kecil gitu. Yang kedua karena salah satu penyebabnya karena lack of meritocracy, tidak bisa menempatkan the right man on the right place gitu katanya. Terus kemudian yang ketiga masih adanya red tape. Red tape itu apa? Ya itu tadi uang pelicin gitu katanya masih banyak. Ya terus yang keempat itu katanya incremental reform gitu. Ya harusnya kalau mau cepet-cepet selesai, ya harusnya dilakukan tindakan-tindakan yang revolusioner bukan incremental. Tapi siap tak kita dengan hal begitu? Mau tembak-tembakan sama
orang-orang di jalan koruptor, nggak bisa kita lebih memilih incremental, nggak apa-apa pelan-pelan lah. Karena ini pilihannya adalah pelan-pelan, maka kita harus tetap merawat jiwa kita agar sabar ya, agar tidak menjadi bagian yang melakukan korupsi itu tadi gitu ya. Contoh cara menyelesaikannya, low salary bagaimana ya, tingkatkan salary-nya, gajinya tingkatkan, mampu tak kita ya kan, kita akan berusaha begitu ya bisa, tapi kan pelan-pelan begitu kan. Kita ini bisa, saya yakin kita ini bisa kaya bersama kok, nggak perlu yang korupsi itu minta kaya duluan, itu ya nggak benar gitu. Kita bisa kaya bersama-sama ya. Atau mau menghilangkan lack of meritocracy ya, meritocracy ya berarti ini sedang berjalan nih. Reformasi birokrasi kan mencoba untuk menempatkan orang pada porsinya gitu kan, yang tepat begitu kan. Nah ini semuanya sedang berjalan gitu ya. Oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa merawat terus ya jiwa anti korupsi itu sangat penting ya. Jangan sampai lose hope ketika melihat ada berita, loh kok ini kok begini ya begitu, terus kemudian jangan gitu. Itu kira-kira Mas Agit. Oke, mungkin dari Mas Dino apakah ada tanggapan lagi? Dari Mas Dino dulu Mas, apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Oke. Sudah cukup Pak Taufik. Ya. Terima kasih Mas Dino. Oke, kita next ke penanya selanjutnya, yaitu ada Bu Marsha Utapia. Bu Marsha, apa bisa on cam? Iya, selamat siang Mas Agit. Ya, Terima kasih Mas. Ya, mungkin bisa disampaikan Bu untuk pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak Taufik, Pak Satyo. Saya masih dari divisi IT Pak di sini PDS. Jadi mungkin tadi beberapa sudah dijelaskan barusan Pak, dari Pak Taufik. Yang saya tanyakan di kolom chat tadi, saya sampaikan bahwa menurut Pak Taufik, apakah peraturan undang-undang tipikor di negara kita saat ini sudah kuat Pak dalam menekan jumlah tipikor? Ya memang kita bicaranya mungkin tidak memberantas ya Pak, tapi menekan jumlah tipikor, utamanya memang memberantas tipikor tersebut. Nah yang kedua, apakah memang saat ini Pak aparat negara atau yang memiliki tanggung jawab itu sedang menyusun strategi tambahan Pak untuk tadi untuk memberantas tindakan tipikor tersebut. Serta yang ketiga Pak Taufik, bagaimana mengukur keberhasilan implementasi undang-undang tipikor saat ini di negara kita. Terima kasih Pak. Kebetulan kalau di divisi IT sendiri bisa jadi sangat tinggi juga potensinya dengan kegiatan-kegiatan tipikor ini. Terima kasih Pak Taufik. Iya. Saya jawab langsung ya? Iya, langsung saya. Iya. Terima kasih Bu. Siapa namanya? Bu Cia. Bu Cia, terima kasih atas pertanyaannya ya. Semoga saya nggak lupa, ada 3 itu kan. Untuk yang pertama Bu Cia, kalau saya ditanya apakah undang-undang kita atau peraturan kita itu sudah kuat, sangat kuat menurut saya. Sangat bagus sudah. Ya, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diatur di undang-undang tipikor kita itu bahkan tidak ada di luar negeri. Ya, kebanyakan mereka itu di luar negeri itu berbicara tentang tipikor itu ya cuma bicaranya fraud ataupun suap. Di kita nggak hanya itu, kita berbicara tentang kerugian keuangan negara, kita berbicara tentang bribe yang modelnya gratifications, ya terus kita juga berbicara tentang embezzlement dan yang lain-lain ya. Terutama untuk pasal 2 dan pasal 3 itu hanya kita yang punya. Yang luar biasa ya. Beberapa kali aparat penegak hukum kita ketika menangani perkara menerapkan pasal 2 dan pasal 3 itu berapa miliar uang yang dikembalikan dari proses penegakan hukum itu melalui pasal 2 dan pasal 3. Jadi kalau sekarang saya ditanya, saya jawab dengan tegas itu bahwa undang-undang tipikor kita itu bagus sekali sudah. Kalaupun ada isu-isu berkaitan dengan pelemahan melalui undang-undang KPK itu kan satu saja itu kan hanya untuk KPK saja.
Ya, meskipun itu dikatakan ada pelemahan, itu debatable. Ya, debatable-nya di mana? Debatable-nya itu ya itu berkaitan dengan perubahan kemarin itu katanya membuat KPK semakin lemah gitu. Tapi ada juga yang lain fine-fine saja. It's not depends on that gitu, pemberantasan korupsi itu ya. Terus kemudian untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa tadi itu, bagaimana mengukur ya? Apakah aparat negara sedang menyusun strategi? Itu sebenarnya mau saya jawab yang pertama. Nanti kalau saya dapat informasinya saya bisi Ibu Cia ya. Karena saya belum dapat bisikan, maka saya tidak bisa ini jawabnya untuk yang kedua ini. Tapi yang pasti mari kita lihatlah nanti komitmen dari pimpinan negara itu sangat penting untuk memberantas korupsi. Hampir seluruh penelitian yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia itu salah satu usulannya adalah strong leadership ya. Komitmen dari leader yang paling tinggi dalam memberantas korupsi. Semoga untuk itu pimpinan kita yang baru, Pak Presiden kita yang baru itu memang punya strong leadership yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi ini. Semuanya ending-endingnya di sana dia. Komitmen dari seorang pimpinan negara tertinggi untuk memberantas korupsi itu yang paling menentukan bagaimana kondisi korupsi di suatu negara. Terus yang ketiga berkaitan dengan bagaimana mengukur ya. Saya ini orang Fakultas Hukum UNER itu berbicaranya normatif Bu Cia. Ya, jadi saya tidak terbiasa ngukur-ngukur tentang kalau jumlahnya banyak berarti korupsinya jelek, itu saya tidak biasa mengukur hal-hal yang demikian. Gitu ya. Tapi bagi saya ya yang juga aktif di pergerakan anti korupsi, kuncinya cuma satu Bu Cia. Selama aparat penegak hukum kita masih berani, masih mau membawa high profile case ke persidangan, mau memeriksa itu, we still on a good track itu. Ya. Optimis. Ya, saya optimis begitu. Kan itu berarti pemberantasan korupsi kita masih bagus gitu. Kalau sudah tidak berani membawa high profile case, Ibu sama saya harus khawatir. Gitu. Malah harus khawatir. Itu malah bahaya menurut saya. Gitu. Cara mengukur saya begitu. Saya tidak berbicara tentang jumlah. Kalau 100 itu berarti jelek. Kalau saya tidak bisa karena saya tidak punya ilmunya Bu Cia. Nggak punya ilmunya. Mungkin teman-teman yang dengan background sosiologi ataupun antropologi yang berbicara tentang corruptions itu mungkin bisa. Atau statistik mungkin begitu, itu yang bisa. Tapi kalau untuk saya tidak bisa mengukur yang demikian. Begitu Bu Cia ya. Selamat siang Pak Taufik. Izin bertanya, menurut Bapak bagaimana peran teknologi dalam pemberantasan atau pencegahan korupsi? Apakah ada rencana khusus pemerintah saat ini melibatkan teknologi dalam mencegah tindakan korupsi? Mengingat sudah banyak proses digitalisasi namun masih ada saja celah untuk tindakan korupsi. Mungkin bisa dibantu. Sekarang mending Pak Satrio aja yang jawab ini. Ya tapi tidak apa-apa deh, saya sedikit saja ya. Ya berkaitan dengan teknologi ya. Ya ini saya mau menjawab ini, saya juga kurang melek tentang teknologi ya. Tapi sudah jamak ya dipahami bahwa IoT itu Internet of Things itu kan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teknologi itu, saya rasa ini akan merubah permainan pemberantasan korupsi ke depan kalau menurut saya ya. Banyak permasalahan korupsi yang itu kemudian bisa jadi dihilang atau bahkan bisa ditekan gitu ketika menggunakan mempergunakan teknologi. Contoh dulu ada permasalahan berkaitan dengan jual tiket yang melalui makelar semua gitu ya, bekerja sama dengan salah satu BUMN tertentu gitu. Itu makelarnya jadi hilang ketika semuanya di-online-kan gitu. Digunakan sarana teknologi ya, kemudian akhirnya makelar-makelar itu jadi hilang karena bisa langsung beli melalui itu. Salah satu contohnya itu. Atau pemanfaatan teknologi untuk perkara-perkara kasus korupsi yang sulit untuk dicari alat buktinya ya, berkaitan dengan tapping gitu, untuk penyadapan gitu.
itu kan juga menggunakan teknologinya nggak main-main itu. Teknologinya itu sekarang katanya bisa sampai nembak melalui satelit di luar di angkasa sana, kemudian ke ke sasaran yang dituju. Tidak perlu harus dekat seperti kita nonton film zaman dulu gitu, yang harus dekat dengan pakai truk es krim gitu, deket-deket kemudian direkam gitu, enggak gitu. Tapi dari jarak jauh juga sudah bisa di tapping gitu kan. Itu kan pemanfaatan teknologi yang kemudian juga bisa membantu di dalam pemberantasan korupsi, dan saya yakin banyak lagi yang lain terkait mengenai pelaporan itu pun juga bisa ya, menggunakan teknologi yang kemudian bisa dimanfaatkan akhirnya menghindari fabrikasi atau bahkan model-model fraud yang dalam membuat sebuah pelaporan. Jadi banyak hal teknologi itu saya yakin akan merubah, ataupun sekarang ini sudah berjalan gitu, merubah pemberantasan korupsi ke depannya gitu. Dan untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan apakah ada rencana yang begitu, ya kembali lagi nanti saya bisiki kalau saya diberitahu. Saya tidak mendapatkan informasi terkait dengan hal yang itu. Mungkin saya bisa minta closing statement dari Bapak Taufik terlebih dahulu, bagaimana closing statementnya? Kalau closing statementnya saya pakai yang tagline-nya aja deh. Tagline-nya apa itu? Teguhkan apa itu? Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Ini sama dengan seperti yang saya sampaikan. Yang berantas korupsi itu naik turun gitu. Kita harus selalu teguh ya. Kita harus selalu ngerawat terus ya keyakinan kita, ya semangat kita untuk terus berantas korupsi. Ini sama itu dengan tagline itu. Ya, itu Mas Agef ya. Oke, begitu teman-teman. Sesuai dengan tagline kita hari ini, yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Selanjutnya mungkin dari Pak Satrio, apakah ada closing statement-nya Pak? Ya, terima kasih Mas Agef. Jadi kalau dari saya, harapan saya ke teman-teman semuanya, mari kita maknai PDS ini sebagai rumah kedua kita, tempat kita bernaung, karena Mas Agef, kita menghabiskan waktu di PDS ini, di tempat kerja kita, baik di ruangan maupun di lapangan, dimanapun kita berada itu, satu hari itu 8 jam. Bahkan mungkin kita ketemu rekan kerja itu lebih lama daripada orang-orang yang kita sayangi di rumah. Tempat kita mencari nafkah juga di sini. Maka marilah kita syukuri rumah kedua kita ini, kita jaga dengan baik rumah kedua kita ini. Karena disinilah kita mencari nafkah, Mas Agef, untuk istri kita, untuk anak kita, membiayai sekolah anak-anak, sampai mempersiapkan masa tua kita. Kita jaga sama-sama, kita pelihara sama-sama, supaya kita semua menjadi makin sejahtera. Mungkin itu. Oke, sangat luar biasa sekali dari closing statement dari Bapak Satrio dan dari Bapak Taufik. Sekian teman-teman, saya Muhammad Agif Sulfikar selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.